Bagian pertama kita akan mulai dulu dengan literasi bahasa Indonesia ya. Seperti kita ketahui bahwa literasi itu perlu memahami secara mendalam teks yang kita baca. Sebenarnya tidak terlalu banyak teori ya, teori tentang kebahasaan di sini. Di literasi itu pokoknya fokus pada makna bacaan, isi bacaan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat untuk teks pertama ya. Untuk teks pertama, bacaannya itu terkait dengan hal yang tidak menjadi kekhawatiran para dosen terkait dengan kemajuan teknologi ya, atau uh, teknologi digital. Nah, ini. Baik, kita akan lihat satu persatu di bagian teks. Ya, ini tentunya tentang kemajuan Bu, teknologi ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Baik. Nah, ini tadi kata kuncinya apa? Kekhawatiran ya. Nah, ini kita temukan kata kekhawatiran di sini. Mulai di kalimat dua ya. Oke, di sini tentang cara baru mencontek ya. Tentang cara baru mencontek di era digital. Oke, menjadi mendesak. Oke, ya. Baik, ini pertama. Mencontek. Ada ya ini di bagian bawah. Mm-mm. Nah, kemudian, oke, ada yang menjawab, ada yang apa ini C, ada yang B, oke. Kemudian yang kedua kan ini pertanyaannya apa? Yang tidak ya. Nah, yang kita tandai warna kuning ini yang iya. Kemudian kecurangan, ada nggak kata kecurangan? Oh, ternyata ada di A ya, kecurangan akademik. Oke, ini ada kecurangan. Kemudian mereka akan masuk ke dunia kerja membutuhkan pengutamaan integritas. Nah, berarti intinya apa? Integritas mereka tidak bisa kita pastikan gitu ya. Nih, ada lagi membutuhkan integritas. Ya, nih. Kemudian ada lagi tentang cara baru. Oh iya, ini maaf tadi contohnya keliru ya yang di sini. Oke. Hadirnya aplikasi ChatGPT dapat membantu mahasiswa dalam pembuatan soal esai. Nah, ini tadi ada juga di ini ya disampaikan oleh Dani ini menuliskan bahwa hadirnya ChatGPT dapat membantu membuat esai. Nah, ini ya. Kemudian membuat panik sejumlah dosen karena meragukan integritas akademik. Ya, berarti ini juga termasuk kekhawatiran ya. Nah, mari kita lihat karena satu-satunya tinggal yang ada di bawah ya. Satu-satunya kan tinggal yang ada di bawah nih. Ingat ada kata tidak ya, ini ada kata tidak, yang tidak. Nah, kemajuan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI sangat pesat. Nah, ini ya. Karena di sini hanya disampaikan bahwa kemajuan digital membawa tantangan gitu ya, tetapi tidak atau tidak dituliskan di teks itu tidak ditulis menjadi kekhawatiran para dosen gitu ya. Jadi benar jawabannya adalah yang E. Nah, ini bisa kita lihat dari apa setiap pernyataan dalam teks itu kita temukan. Dia, oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai isi bacaan. Ya, ada kata tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan isi bacaan. Yang pertama, hadirnya aplikasi ChatGPT yang dapat membantu pembuatan esai. Ada nggak tadi? Ada ya, sudah kita
bahas bahwa si ChatGPT itu membuat esai ini di sini. Nah, nih. Hadirnya aplikasi ChatGPT dapat membantu pembuatan esai. Berarti sesuai, ya. Oke, ini sesuai. Kemudian B, sejumlah dosen panik karena meragukan integritas akademik dari kalangan mahasiswa. Oke, ada kata kuncinya panik, ya. Mari kita lihat kata panik. Oke, sudah menjawab ya kalian ya. Baik, silahkan sambil menuliskan jawaban kalian, kita sambil membaca ya. Nah, ya, dibuat panik karena apa? Nah, itu ya. Ada panik tadi. Para dosen mendapati para mahasiswa memperoleh skor sempurna yang dicurigai karena bantuan aplikasi. Nah, ini pasti penjelasan di bawahnya. Oke, ternyata ada ya di pernyataan atau di kalimat 7. Mendapati para mahasiswa memperoleh skor sempurna yang dicurigai karena bantuan aplikasi. Berarti ada. Oke. Kemajuan teknologi digital membawa tantangan dalam upaya penegakan integritas akademik. Ya, ini sebenarnya di pernyataan awal atau di pernyataan satu. Ya, ini juga ada. Ya, ini di kalimat satu, kemudian ini tadi di kalimat 7 gitu ya. Nanti bisa sambil disesuaikan. Nah, isu integritas akademik membuat kebijakan disampaikan oleh profesor administrator. Oke, profesor administrator itu tadi siapa sih? Di sini ada nggak? Di sini dia hanya disebutkan bahwa si Dani ini adalah profesor psikologi, ya. Kemudian disampaikan, nih, coba. Nah, di kalimat 9 ya. Mari kita cermati, ini ada. Nah, oke. Nah, itu ya. Di sana tertulis bahwa isu integritas akademik oleh profesor administrator sampai pembuat kebijakan terkait ini seperti dibangunkan kembali hadirnya ChatGPT. Nah, kalau di sini sama tidak nih? Isu integritas akademik membuat kebijakan disampaikan oleh profesor administrator. Iya, ini pernyataannya tidak sesuai ya. Ini kan seharusnya apa? Isu ini isu ini ya, ini oleh siapa? Oleh profesor administrator tadi, tuh ya, sampai pembuat kebijakan seperti dibangunkan gitu ya, kembali. Nah, berarti pernyataan yang itu tidak sesuai dengan isi bacaan. Oke, kalian bagaimana nih? Baik. Ya, banyak ya yang sudah menjawab pertanyaannya dengan tepat. Ya, pokoknya kalau pernyataan tidak sesuai itu lihat saja dalam kalimat-kalimatnya. Biasanya kalau pernyataan itu pasti ada ya, biasanya tertulis dalam teks. Tinggal mengecek saja satu persatu, misalnya di kalimat satu, dua, tiga, seperti itu. Ya, sama.
Kemudian juga ini untuk yang nomor satu, ini kan menjawab pertanyaan ya. Nah, kalau pertanyaan seperti ini juga sama, nanti pasti jawabannya ada dalam teks. Nah, gitu ya. Baik, ini untuk yang pertama apa? Bacaan pertama ya. Literasi tentang non sastra. Non sastra itu yang bacaan berkaitan dengan hal-hal fakta, kemudian kemajuan teknologi dan lain-lain gitu ya. Kemudian bacaan berikutnya terkait dengan bacaan sastra. Nah, sastra ini bersifat imajinatif, bisa berdasarkan pengalaman, bisa ataupun eh, benar-benar khayalan ya. Iya, nanti untuk coretannya dibagikan ya. Baik, ini teks sastra ya. Kalau sastra itu punya tantangan tersendiri ya. Tantangannya seperti ini. Kalau misalnya bacaan di non sastra itu bisa kita lihat dari ide pokok ya. Tetapi kalau untuk sastra ini kan berbentuk cerita, narasi, gitu ya. Narasi ini paling tidak kita harus membaca secara keseluruhan walaupun hanya sekilas karena biasanya isinya juga tidak terlalu seberat yang bacaan non sastra gitu ya. Oke, di sini. Mereka 5 anak tanggung dan hanya gubris yang perempuan. Kelimanya jarang mandi dan lebih jarang lagi berganti busana. Di antara mereka, gubris dan Pak yang paling banyak bergerak dan usil. Pula banyak omong. Hanya gubris pula yang pernah bersekolah meski cuma sebentar. Sekarang kelima anak itu telah berlompatan ke atas kolam truk tak berdinding yang mulai bergerak meninggalkan pangkalan. Setiap pagi, mereka berkumpul di pangkalan truk yang dikelilingi warung-warung. Paling banyak warung nasi. 4 anak laki-laki memang senantiasa tidur di situ, di lantai emper warung yang sudah tutup atau di mana saja sesuka mereka. Di malam hari, mereka sudah terbiasa dengan banyaknya nyamuk. Tetapi mereka sering tak mampu tidur tatkala perut keroncongan. Gubris tak ikut tidur jadi gelandangan di pangkalan. Ia lain. Ia punya rumah kecil di belakang pangkalan. Ada emaknya, namun tak ada ayah. Jam 3 pagi adalah waktu yang paling dibenci Gubris. Ia sering terbangun oleh bau wangi. Ia sering melihat emaknya dini hari sudah mandi, berdandan, pakai bedak, dan berginju. Lalu mengambil keranjang tenteng dan bilang ke pasar. Pada mulanya Gubris tak peduli, tetapi kemudian ia jadi benci alasannya emaknya senantiasa pulang dengan keranjang kosong. Menornya sudah berantakan. Gubris benci dan kian benci. Jadi, kini tiap jam setengah 3 pagi ia bangun dan pergi ke pangkalan. Bergabung dengan 4 sobat sebelum emaknya pulang. Gubris dan keempat temannya duduk bersila di atas kolam truk kosong yang meluncur menuju pabrik semen. Truk itu besar sekali, jumlah rodanya 14. Baknya berlantai baja, tak berdinding. Satu anak main gendang kecil, satu anak main kecrek, dan satu lagi main gitar butut. Jadi ada panggung dangdut berlangsung. Para sopir truk tak pernah marah meskipun 5 anak jalan itu sering bikin berisik dengan menghantam, memukul lantai truk. Gubris umumnya nyanyi dangdutan, namun kali ini ia lebih senang asyik dengan HP-nya. Ia sudah suka nonton gambar cabul. Rambut Gubris masih dikucir 2. Ya, oke. Tuh ya, bacaannya secara sekilas. Nah, ini cukup banyak ya pertanyaan terkait dengan sastra tersebut. Di nomor 3, kutipan bertema ya. Yang ditanyakan adalah tema ya. Kalian tentu masih ingat bahwa tema itu adalah pokok ya, pokok pikiran atau dasar cerita ya.
Nah, ini apa sih yang menjadi dasar eh, cerpen tadi ya? Oke, jadi sudah banyak yang menjawab. Baik. Oke, bermacam-macam ya. Iya, oke. Gambaran kehidupan masyarakat marginal. Tadi yang di apa ini ceritakan, apakah masyarakat pada umumnya atau anak-anaknya saja nih? Ya, tadi yang pertama yang diceritakan adalah anak-anak ya, yang diceritakan tentang anak-anak. Oke, berarti kalau untuk A itu terlalu luas ya, dia masih secara umum ya, karena tadi kebanyakan tentang anak-anak. Ini bisa kita eliminasi ya. Kehidupan liar anak, umum anak, kehidupan anak. Oke. Nah, berikutnya gubris dan teman-temannya. Apakah itu yang menjadi dasar? Bukan ya. Gubris dan teman-teman ngamennya ini sebenarnya adalah tokoh tokohnya. Jadi eh, bukan menjadi tema. Kehidupan liar anak jalanan, gambaran umum anak-anak yang tidak berpendidikan, keluarga tak utuh dan kaum marginal, kehidupan anak pengamen dan pengemis perkotaan. Oke, di sana disebutkan ini di perkotaan atau tidak, tidak jelas sih ya. Oke, dan mereka juga tidak disampaikan mereka itu mengemis atau enggak gitu ya, tidak ada. Nah, kemungkinan hanya dua ini, tetapi yang lebih dominan ya jawabannya oke, kalian sudah ya apa nih yang D atau C? Karena tadi disampaikan bahwa yang pertama mereka sekolah atau tidak. Tidak. Tidak, hanya gubris saja ya yang bersekolah itu pun hanya sebentar. Nah, berarti anak-anak yang tidak sekolah. Kemudian ada lagi di sana terutama ke gubrisnya ya. Tadi karena fokus ceritanya semua di sana, itu dia punya ibu tetapi tidak ada ayah. Berarti apa? Dia juga keluarga tidak utuh ya. Nah, oke. Karena sudah lumayan ya ada dua. Ya, kaum marginal ya ini terutama untuk kalangan anak-anak gitu ya. Kalau kehidupan liar anak jalanan kenapa kok dia kurang tepat? Jadi kan ada cerita ketika Gubris di rumah bersama ibunya gitu ya. Ini ada cerita Gubris dengan ibunya di rumah itu bagaimana? Nah, ini kan berarti tidak sepenuhnya kehidupan liar. Iya, betul. Oke, kaum marginal itu kalau misalnya mau ke apa ya istilah kasarnya itu ya orang-orang yang orang pinggiran yang tidak mampu, orang-orang miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya kaum marginal itu ya. Dia di kalau dengan ya dengan apa ini masyarakat umum itu ya dia di tidak sama gitu loh ya. Ya, biasanya penyebabnya karena itu kemiskinan. Mm-mm. Oke, kutipan itu tidak hanya eh, terbatas pada satu ya. Kutipan cerpen, kalau namanya, kalau kutipan kalimat, nah itu sepenggal. Tapi kalau kutipan cerpen berarti apa yang sudah disampaikan dalam bacaan di atas. Jadi kata kutipan itu tergantung apa yang mengikuti. Eh, Sebenarnya bukan cara menentukan kutipan ya yang menjadi masalah, tetapi menentukan temanya. Karena pertanyaannya adalah tema.
kutipan cerpen itu ya bacaannya ini, gitu. Ya, jadi kalau hanya satu kalimat itu biasanya diikuti kutipan kalimat. Tapi kalau misalnya di sini bacaan berarti ya kutipan cerpen. Iya, kalau ini apa sastra ya. Kalau sastra itu tidak bisa kan jarang ya ada ide. Ide pokoknya kan dari keseluruhan isi satu paragraf itu tidak bisa kita lihat kalimat utamanya ya, karena modelnya adalah cerita narasi deskripsi. Jadi nggak bisa. Oke, tema itu ide pokok. Ya, dia yang mendasari cerita tentang apa. Misalnya ada cerita tentang persahabatan, berarti nanti yang diceritakan hubungan beberapa anak yang menjalin persahabatan. Dasarnya apa? Persahabatan. Nah, kalau ini apa yang menjadi dasar untuk mengembangkan cerita ini? Oh, di sana ada apa tadi? Gambaran anak-anak yang tidak sekolah. Kemudian si gubris itu terutama ya, dia sebagai simbol yang paling menonjol, keluarganya tidak utuh. Nah, seperti itu. Itu untuk tema ya. Jadi dia mendasar harus memahami satu bacaan. Kalau ini tidak bisa seperti yang non sastra ya. Non sastra tadi bisa kita lihat langsung ke pernyataan-pernyataan. Kalau ini pun sebenarnya bisa, tetapi lebih sulit ya, karena dia itu eh, tidak bisa dari satu kalimat saja, tapi kita menyimpulkan, oh ini ceritanya tentang apa saja sih, gitu ya. Iya, Nazia, kutipan itu sebenarnya eh, ada yang kutipan itu apa? Kan kalau cerpen utuh itu kan bisa 2 lembar, 2 halaman ya. Kemudian kita hanya mengutip 3 paragraf. Nah, mengutip itu intinya mengambil, dipindah dari yang asli 2 halaman itu kita ambil 3 paragraf saja, kita pindah ke soal ini. Itu namanya kutipan. Jadi nanti yang kalian fokuskan itu adalah pertanyaannya ya, misalnya temanya apa, wataknya apa gitu ya. Kalau sastra, iya itu sebenarnya lebih ke semuanya ya. Karena kalau mau dikatakan ide pokok, sastra itu harus semuanya. Ini ceritanya tentang apa kan gitu ya. Itu lebih tema itu ide pokok bacaan, bukan hanya per paragraf ya. Iya, jadi lebih sulit ya untuk me- memahami karena harus dibaca secara keseluruhan. Kecepatan membaca dan juga pemahaman. Kita kayak baca cerpen novel gitu ya. Ini kayak baca cerita.